Ini kisah tentang pengakuan Nyono yang membuat PKI sulit untuk berkelit lagi. Nyono yang dimaksud adalah Ketua Komite Daerah Besar Partai Komunis Indonesia, CDB PKI. Dia juga anggota Komite Sentral, CC, dan Sekretaris Politbiro PKI. Mengutip buku, Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan. Nyono, Ketua Komite Daerah Besar PKI yang juga anggota Komite Sentral dan Sekretaris Politbiro PKI. Merupakan tokoh partai pertama yang tertangkap dan pengakuannya dianggap sebagai salah satu bukti awal keterlibatan PKI dalam aksi G30S dan KUP Dewan Revolusi. Nyono sendiri tertangkap di suatu sore di Salemba pada tanggal 3 Oktober tahun 1965 atau hanya berselang 2 hari selepas gegeran penculikan para perwira Angkatan Darat. Dalam pemeriksaannya, Nyono mengakui soal peranan dia dalam gerakan 30 September. Peranan saya dalam G30S adalah menyusun tenaga cadangan yang terutama diambil dari pemuda rakyat untuk dilatih di lubang buaya dan menyusun sektor terutama menunjuk personalianya. G30S dipersoalkan oleh anggota Politbiro sejak kesehatan Presiden Soekarno serius pada permulaan Juli dan dipositifkan pada bulan September. Tempat mempersoalkannya di kantor CCPKI, begitu pengakuan Nyono setelah dia tertangkap. Dalam pengakuannya, Nyono juga mengungkapkan bahwa yang pokok berhasilnya operasi militer-militer dulu dan terbentuknya Dewan Revolusi. Menurut Nyono, tokoh PKI yang aktif mengurusi masalah militer adalah Aidit sendiri. Sementara tugas dia menyiapkan tenaga cadangan dari pemuda rakyat. Yang bertanggung jawab khusus di bidang militer adalah Bung Aidit. Saya turut bertanggung jawab sebagai anggota Politbiro tentang politik G30S. Soal penculikan jenderal masuk bidang operasi militer karena itu masuk bidang yang menjadi tanggung jawab saudara Aidit. Saya sendiri tidak tahu soal penculikan tersebut, begitu kata Nyono. Dalam pengakuan ini, menurut Kuncoro Hadi dalam buku yang disusunnya, Nyono menyatakan terlibat untuk menggerakkan tenaga cadangan dari kelompok pemuda rakyat dan DN Aidit sebagai penanggung jawab dalam operasi militer G30S. PKI kemudian dengan cepat dikaitkan dalam gerakan itu karena para elitnya terlibat. Sementara dalam pledoinya di muka sidang Mahkamah Militer Luar Biasa pada tanggal 19 Februari tahun 1966 atau selepas 139 hari ditangkap dan ditahan, Nyono kembali menyatakan pengakuan keterlibatan dirinya dalam aksi G30S. Tetapi dia menyangkal keras G30S dan Dewan Revolusi melakukan KUP terhadap Presiden Soekarno. Saya mengakui bahwa saya telah melakukan serentetan kegiatan membantu G30S. Tetapi saya menolak dakwaan bahwa dengan membantu G30S itu maka saya telah melakukan perbuatan penggulingan atau pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah yang ada satu-satunya barang bukti yang diajukan oleh auditor selama dalam pemeriksaan Mahkamah Militer Luar Biasa adalah adanya Dekrit nomor 1 dari G30S tentang pembentukan Dewan Revolusi dan pendemisioneran Kabinet Dwikora. Dalam dekrit tersebut dinyatakan bahwa gerakan 30 September adalah gerakan semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat untuk mengakhiri perbuatan sewenang-wenang jenderal, anggota Dewan Jenderal, dan seterusnya. Di bagian lain daripada dekrit nomor 1 tersebut dinyatakan bahwa G30S adalah suatu gerakan pembersihan terhadap anggota APA yang menamakan dirinya Dewan Jenderal yang telah merencanakan KUP menjelang Hari Angkatan Bersenjata pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Maka itu dalam keterangan saya pada waktu pemeriksaan telah saya jelaskan bahwa didemisionerkannya Kabinet Dwikora adalah karena dalam kabinet tersebut terdapat unsur Dewan Jenderal. Bahwasanya G30S bukanlah suatu pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah yang ada, tetapi suatu gerakan pembersihan, demikian bunyi pengakuan dan pembelaan Nyono di depan Mahkamah Militer Luar Biasa. Menurut Kuncoro Hadi dan kawan-kawan, pihak Angkatan Darat dan kelompok anti-komunis sendiri meyakini G30S dan Dewan Revolusi merupakan kelompok yang akan merebut kekuasaan atau KUP. Karena merombak kabinet merupakan hak Presiden. Presiden Soekarno yang akhirnya mengutuk G30S juga menganggap Dewan Revolusi telah mengambil sepihak kewenangannya atau kekuasaannya.